Diambil dari Wahyu 1 ayat 4b sampai 8. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya dengan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini gereja kita terasa semarak, terasa seperti hidup kembali karena dihadiri oleh banyak sekali jemaat, karena hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan dan turut menghantar anak-anak muda untuk mengaku percayanya menjadi murid Kristus yang penuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita. Bayazid adalah seorang suci. Terkadang dengan sengaja dia melanggar peraturan-peraturan kecil, peraturan-peraturan lahiriah dan upacara-upacara agamanya. Suatu hari sepulang dari tanah suci, dia singgah di kota Ray di Iran. Penduduk kota itu sangat mengaguminya, sangat menghormatinya. Dan ketika mereka melihat, mendengar bahwa Bayazid lewat, mereka ini keluar dan mengeluh-elukan dirinya sampai seluruh kota menjadi gempar. Bayazid yang jenuh dengan pendewaan semacam itu menunggu sampai dia berjalan dan tiba di pasar. Di sana dia membeli sepotong roti dan memakannya di muka umum, padahal waktu itu bulan puasa. Tetapi Bayazid yakin di dalam hatinya bahwa ketika dia di dalam perjalanan, dia tidak terikat pada peraturan agama. Namun para pengikutnya tidak berpikir demikian. Maka mereka menjadi sangat kecewa melihat perbuatan Bayazid itu.
dan mereka pun meninggalkannya dan pulang. Bayazid merasa puas dan berkata kepada salah seorang muridnya, "Lihat, begitu aku berbuat sesuatu yang berlawanan dengan harapan mereka, rasa hormat mereka terhadapku hilang lenyap." Yesus seringkali mengejutkan para pengikutnya dengan bertindak serupa itu juga. Sering sekali dia terlibat di dalam perdebatan dengan para pemuka agama pada masanya karena ia melanggar perintah-perintah atau peraturan-peraturan kecil di dalam agama Yahudi. Namun ada kebenaran yang perlu kita terima dengan terbuka, bahwa sesungguhnya ada persetujuan diam-diam. Engkau harus hidup sesuai dengan harapan kami. Sebagai gantinya kami akan menghormatimu. Semacam ada kontrak antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin. Selama pemimpin itu hidup seturut dengan harapan dan keinginan orang-orang yang dipimpinnya, maka mereka yang dipimpin itu akan menghormati terus dan terus menjaga posisi dan kedudukan sang pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Kristus Raja Semesta Alam. Apa yang menjadikan seseorang raja? Apa yang menjadikan seseorang itu pemimpin? Jawabannya adalah kuasa. Yang membedakan antara pemimpin dengan yang dipimpin adalah kuasa. Pemimpin itu punya kuasa atas mereka yang dipimpinnya. Dan pemimpin itu punya kuasa, berkuasa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh yang bukan pemimpin. Dan pemimpin yang baik ditentukan oleh dari mana dia mendapatkan kuasanya dan apa yang dia perbuat dengan kuasa yang ada di tangannya. Dua hal itu yang menentukan seseorang itu pemimpin yang baik atau bukan. Dari mana dia mendapatkan kuasa itu dan apa yang dia perbuat dengan kuasa yang ada di tangannya. Di dalam bacaan Injil pada pagi hari ini ditampilkan profil beberapa pemimpin. Ada pemimpin bangsa Yahudi, para imam ya, para imam-imam kepala yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Ada Pilatus, wakil dari Kaisar Roma yang berkedudukan di Yerusalem. Pada saat itu Kekaisaran Romawi memimpin hampir seluruh dunia, maka di situ ada wali dari pemimpin dunia, dan di situ ada Yesus, Raja Semesta Alam, Raja Sorga dan dunia. Mari kita periksa bersama-sama, mari kita renungkan dan telisik dari mana mereka mendapatkan kuasanya dan apa yang mereka perbuat dengan kekuasaan tersebut. Menurut tradisi, menurut perjalanan kitab suci, para pemimpin bangsa Yahudi dan para pemimpin agamanya mendapatkan kuasa langsung dari Allah. Mereka diurapi. Imam, nabi, raja, tiga pemimpin bangsa ini diteguhkan dengan melalui pengurapan, tumpang tangan. Tradisi apa? Tradisi perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Mereka adalah wakil-wakil Allah di bumi untuk memimpin umat kepunyaan Allah. Maka asal kuasa mereka sesungguhnya dari atas, bukan dari rakyat. Lalu apa yang mereka lakukan dengan kuasa yang diberikan Allah itu? Apabila kita mempelajari kitab suci, Alkitab mencatat sejak zaman perjanjian lama, para raja, para imam, para nabi seringkali menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman. Alkitab menulis, domba-domba yang gemuk, engkau makan dagingnya, engkau ambil bulunya. Domba-domba yang kurus, engkau telantarkan. Mereka mengajar, mereka bernubuat supaya didengarkan orang. Atau bahkan mereka memerintah dengan tangan besi, menyebarkan ketakutan supaya rakyat tetap tunduk patuh kepada mereka. Mereka menakut-nakuti jemaat supaya jemaat tidak berani mendekat kepada Allah tanpa perantaraan para imam, tanpa perantaraan upacara-upacara mereka. Bahkan pada momen itu, pada masa itu mereka memakai kuasanya untuk menyingkirkan segala sesuatu yang mengancam posisi mereka, termasuk Yesus. Karena mereka tidak dapat menyingkirkan Yesus dengan kuasa yang mereka punya, mereka meminjam tangannya Pilatus.
Maka terjadilah peristiwa yang kita baca pada pagi hari ini. Sementara Pilatus mendapatkan kuasa dari kaisar. Tetapi apabila kita melihat cerita ini dalam memimpin, rupanya Pilatus ini dikendalikan oleh para pemimpin bangsa Yahudi. Para pemimpin bangsa Yahudi ini menekan Pilatus. Bila ia nanti tidak mau menuruti permintaan mereka, mereka akan melaporkan perkara itu kepada kaisar. Itu berarti Pilatus mengakui ada raja lain selain kaisar Roma, dan ini artinya pengkhianatan. Dan Pilatus akan kehilangan, bukan sekedar kehilangan posisinya, tapi dia bisa sampai di penjara. Sesungguhnya dia tidak berkuasa karena ia dikendalikan oleh massa. Bahkan ketika harus memilih mau memberikan amnesti kepada siapa pada hari Paskah, keputusannya dikendalikan oleh massa. Antara Barabas atau Yesus, bukan Pilatus yang mengambil keputusan, tetapi massa, dan dia mengikuti saja apa yang diminta oleh massa. Maka Bapak Ibu, ini juga yang kita sering temukan dalam kehidupan pada masa sekarang. Ada dua hal yang dilakukan oleh pemimpin supaya dia bisa mempertahankan kedudukannya atau kuasanya. Yang pertama adalah pencitraan. Apa saja keinginan rakyat dia ikuti, atau dia menampilkan citra-citra bahwa sesungguhnya dia memperjuangkan hal-hal yang baik. Tujuannya supaya dia tidak kehilangan suara, tidak kehilangan massa, tidak kehilangan dukungan. Dan yang kedua, cara opresif, penindasan, menyebar teror, rasa takut. Ketika orang takut kepada pemimpinnya, dia nggak berani macam-macam, apalagi menggulingkannya. Lalu bagaimana dengan profil Yesus sebagai raja? Dia berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, tetapi kerajaanku bukan dari sini." Ucapan ini menunjukkan dari mana kuasa Tuhan berasal. Kuasa yang dimilikinya berasal dari atas, dari Allah, dari surga. Lalu apa yang ia lakukan dengan kuasa itu? Lagi-lagi dia menjawab Pilatus ketika Pilatus menginterogasi dia. "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Kuasanya dia pakai untuk bersaksi tentang kebenaran. Yesus berkeliling, dia mengajar orang banyak, ia mengadakan tanda-tanda ajaib, ia menyembuhkan mereka yang sakit, memberi makan orang banyak, menolong orang, mengampuni orang, dan mengusir roh-roh jahat. Pendeknya, Tuhan Yesus membebaskan manusia dari apapun yang membelenggu kita, supaya kita bisa hidup dan berkarya, supaya kita mendapatkan kehidupan yang berkualitas, yang di dalamnya terang Allah bersinar, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang baik, karya-karya yang berkualitas dalam hidup. Yesus dengan sabar melatih murid-muridnya, supaya sepeninggal dirinya, ketika ia kembali ke surga nanti, murid-muridnya ini bisa melanjutkan pekerjaan keselamatan dari Allah, bisa melanjutkan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu keadilan, kesetaraan, kasih, damai sejahtera, dan segala yang luhur serta bermartabat. Ia mendirikan gereja, dia mengaruniakan Roh Kudusnya kepada kita dan memampukan kita, empowerment, dia memampukan kita, memberdayakan kita supaya kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang sama kualitasnya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di tengah-tengah kita. Bahkan ia mau mati di kayu salib. Ketika orang berebut kekuasaan, orang merasa terancam dengan kehadiran Yesus, dia tidak berusaha untuk mengklaim, "Ini loh kekuasaan saya, jangan kamu ganggu-ganggu." Dia melepasnya. Dia melepasnya sampai memberi dirinya untuk mati, dibunuh oleh orang-orang yang dia lindungi, oleh orang-orang yang untuknya mereka datang. Karena prinsip, dia adalah pemimpin, dia adalah raja semesta alam. Semua kehidupan harus dia selamatkan
dan harus dia lindungi, maka dia melepaskan hidupnya sendiri demi mereka yang dipimpinnya. Inilah kebenaran itu, bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Allah ingin setiap orang itu selamat. Allah ingin setiap kehidupan itu lestari. Ia ingin kita memiliki hidup yang berlimpah, yang tidak berkekurangan, hidup yang luhur, hidup yang bermartabat, hidup yang berarti, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan segala yang baik. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita perlu mengenal pemimpin kita? Mengapa kita perlu menelusuri dari mana ia mendapatkan kedudukannya dan apa yang dia perbuat dengan jabatannya itu? Tujuannya supaya kita tidak sampai salah pilih pemimpin. Hari ini anak-anak muda juga mengambil keputusan memilih seorang junjungan, pimpinan. Dan pemimpin yang dia pilih adalah pemimpin dunia dan akhirat, hidup dan mati. Dan mereka sudah belajar selama 10 bulan untuk bisa mengenali siapa junjungan yang mau mereka ikuti ini dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Tujuannya supaya kita tidak salah pilih pemimpin, tidak salah pilih seorang junjungan. Penulis kitab Wahyu mencatat, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan terus ada. Dia berkuasa atas jalannya sejarah. Ia mengetahui, menyaksikan, bahkan turut berkarya di dalamnya, bangun dan runtuhnya kerajaan-kerajaan serta bangsa-bangsa. Tuhan tahu dan Tuhan mengendalikan itu semua. Dan mereka yang berasal dari kebenaran mengenal suaranya, mendengarkan suaranya dan mengikut dia. Bahkan di kitab Wahyu dicatat, ia membuat kita menjadi kerajaan. Orang-orang yang mengikut dia, orang-orang yang menjunjung dia menjadi pimpinan, menjadikan kita imam-imam bagi Allah. Ia menjadikan kita pemimpin-pemimpin umat. Ia memberikan kepada kita kuasa. Dari tangannya kuasa mengalir ke bawah. Dia berikan ke tangan kita supaya kita punya kemampuan, punya kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Supaya kita tidak menyalahgunakan kuasa yang asalnya dari atas itu. Supaya kita mampu melakukan yang Yesus lakukan. Mencintai, melayani orang lain, mengampuni yang lain. Amin.